Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di kelas Seni Budaya semester Gasal bersama saya Ani Rahayu Ningsih. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran seni rupa materi menggambar ilustrasi. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.2. Memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Perhatikan peta kompetensi berikut ini. Pada video ini, kita akan mempelajari submateri, jenis-jenis gambar ilustrasi, dan teknik menggambar ilustrasi. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki jenis-jenis tersendiri untuk menerangkan atau memperjelas sebuah peristiwa. Dengan banyaknya jenis gambar ilustrasi ini tentu akan memudahkan manusia ketika sedang membaca ataupun belajar suatu hal. Berikut ini adalah beberapa jenis gambar ilustrasi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kartun. Kartun adalah gambar ilustrasi dengan menampilkan isi cerita berupa humor dan bersifat menghibur yang mempresentasikan suatu kejadian atau peristiwa. Penampilan gambar kartun bisa dilihat dalam warna hitam putih maupun dengan warna. Di Indonesia, kartun dapat kita temukan di koran, majalah, maupun televisi. Berikut ini adalah contoh-contoh kartun buatan anak Indonesia. Jenis ilustrasi yang kedua yaitu karikatur. Karikatur memiliki definisi sebagai sebuah penggambaran akan suatu hal yang bersifat pasti, namun dibuat dengan menonjolkan kelebihan dari si objek yang akan digambar dalam bentuk karikatur. Karikatur bersifat lucu, unik, dan kadang-kadang dapat dijumpai karikatur yang menyampaikan sebuah sindiran ataupun kritikan. Jenis ilustrasi selanjutnya yaitu komik. Komik merupakan sebagai salah satu jenis dari gambar ilustrasi, memiliki definisi sebagai sebuah media yang mengkombinasikan antara teks dan gambar visual, digabungkan menjadi sebuah cerita bergambar yang mengandung sebuah informasi tertentu. Komik biasanya memiliki alur cerita yang terdiri dari gambar-gambar yang saling berkaitan berbentuk buku ataupun lembaran. Selanjutnya ada ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi untuk karya sastra digunakan sebagai media pelengkap yang dapat mempertegas makna dari sebuah karya sastra. Karya sastra dapat berupa cerita pendek, puisi, ataupun sajak.
Penggunaan gambar ilustrasi di sebuah karya sastra dapat membuat orang-orang lebih tertarik untuk membaca, karena terdapat penggambaran karya ilustrasi sebagai seni yang mempertegas isi di dalam karya sastra. Selanjutnya ada ilustrasi vignette. Gambar ilustrasi vignette merupakan media gambar yang disisipkan sebagai pengisi ruang kosong dalam kertas yang berisi sebuah narasi, sehingga narasi tersebut menjadi terlihat lebih bermakna akan kehadiran gambar yang dapat mendefinisikan narasi yang dimaksud. Teknik menggambar adalah sebuah cara dalam menggambar sehingga menghasilkan gambar yang indah dan memiliki proporsi, komposisi, dan keseimbangan yang baik. Di video ini kita akan membahas beberapa teknik gambar yang biasa digunakan. Teknik arsir adalah sebuah teknik dalam menggambar yang memakai alat tulis dengan cara digoreskan, sehingga membentuk sebuah garis-garis yang nantinya akan menjadi sebuah bakal dari gambar yang akan dibuat. Cara menggambar dengan teknik arsir ini dilakukan dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang. Dengan melakukan goresan yang berulang-ulang, maka teknik arsir dapat membuat kesan gradasi gelap terang pada sebuah gambar. Dengan begitu, gambar akan terlihat seperti 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik arsir. Selain teknik arsir, ada juga teknik gosok atau disebut juga dengan teknik Dussel. Pada teknik ini, gambar ilustrasi dibuat dengan menggoreskan pensil atau alat gambar dengan cara digosok. Dengan teknik gosok ini, kita juga bisa membuat kesan gelap dan terang atau tebal tipis pada sebuah gambar. Bila menggunakan krayon, bisa memperindah gambar dengan menggosok menggunakan tangan. Teknik pointillist dilakukan dengan membuat titik pada gambar. Titik-titik itu nantinya akan ditumpuk hingga akhirnya membentuk objek. Dengan menggunakan titik-titik itu, kita bisa membentuk suatu objek dan menentukan gelap terang gambar. Teknik gambar blok adalah suatu teknik atau cara menggambar untuk menciptakan sebuah gambar dengan cara menutup seluruh objek gambar dengan satu warna, sehingga terlihat wujud globalnya atau disebut dengan siluet. Teknik menggambar akuarel adalah suatu cara menggambar bentuk atau metode yang mengenakan media cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis sehingga bisa kelihatan seperti transparan atau tembus pandang.
Teknik gambar plakat adalah kebalikan dari teknik gambar akuarel, yaitu suatu cara atau metode dalam menggambar dengan sapuan warna yang tebal untuk menciptakan hasil yang pekat dan menutup dengan memakai bahan cat poster atau juga bisa menggunakan cat air. Menggambar ilustrasi bukanlah hal yang mudah dan memerlukan keterampilan tersendiri, sebab ilustrasi yang baik itu bisa menjelaskan dan mempertegas isi narasi atau cerita yang diilustrasikan. Hal pertama yang disiapkan saat ingin menggambar tentu saja adalah alat dan bahan. Selain menyiapkan alat dan bahan, berikut adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi secara manual. Langkah pertama dalam menggambar ilustrasi adalah menentukan tema gambar. Tema gambar ini disesuaikan dengan cerita atau peristiwa yang akan diilustrasikan. Selain itu, target dari pembaca cerita juga perlu diperhatikan. Misalnya, jika cerita yang disajikan adalah cerita anak-anak, maka ilustrasi dibuat sederhana agar mudah dipahami anak-anak. Selanjutnya, tentukan jenis gambar ilustrasi. Ada banyak jenis yang dapat dipilih, seperti komik, kartun, karikatur, atau ilustrasi karya sastra. Ini juga harus disesuaikan dengan isi narasi atau cerita. Setelah tema dan jenis gambar ditentukan, langkah berikutnya yaitu menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, serta kesatuan pada objek gambar yang akan dibuat. Aspek-aspek ini sangat penting dalam menyampaikan maksud ilustrasi tersebut agar lebih mudah dipahami pembaca. Langkah selanjutnya yaitu menggambar sketsa global. Sketsa adalah sebuah desain awal atau planning ketika akan menciptakan sebuah gambar atau lukisan. Sketsa global ini menjadi acuan untuk dikembangkan menjadi ilustrasi yang lebih sempurna. Langkah terakhir adalah memberi arsiran atau warna pada objek cerita sesuai dengan karakter cerita. Misalnya, dengan memberikan efek shading gelap terang untuk mempertegas cerita atau menambahkan detail-detail tertentu untuk menyempurnakan gambar ilustrasi. Setelah tahap akhir memberikan arsiran atau warna, ada satu lagi tahap penting yaitu finishing atau penyelesaian akhir. Pada tahap penyelesaian akhir, hal yang harus dilakukan adalah memperhatikan kebutuhan atau kekurangan di dalam ilustrasi agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Ada beberapa tahapan dalam membuat unsur gambar ilustrasi secara digital. Berikut ini adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi secara digital. Yang pertama adalah membuat sketsa. Membuat sketsa dalam pembuatan ilustrasi adalah langkah awal yang harus dilakukan, yaitu dengan membuat sebuah sketsa pada kertas putih sesuai dengan konsep dan ide yang ingin divisualisasikan. Sketsa ini dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau spidol atau alat gambar lainnya yang dapat memunculkan warna.
Setelah sketsa menulis selesai, dibuat langkah selanjutnya atau bisa juga di-scan dan disimpan ke dalam harddisk komputer. Selanjutnya, menampilkan sketsa pada komputer. Untuk memudahkan pekerjaan menggambar dengan menggunakan komputer, sketsa yang sudah di-scan ditampilkan pada layar monitor untuk dijadikan pola gambar. Langkah selanjutnya yaitu menggambar digital dengan aplikasi pengolah gambar Macromedia Flash Corel Draw. Setelah gambar sketsa ada di layar monitor, maka langkah pembuatan sketsa digital dapat dimulai. Untuk yang sudah mahir dengan program Corel Draw, maka gambar sketsa manual bisa dijadikan acuan. Untuk yang belum mahir menggunakan program ini, maka gambar sketsa manual bisa dijadikan pola dalam pembuatan sketsa digital. Selanjutnya yaitu mewarnai ilustrasi. Setelah sketsa selesai dibuat menggunakan aplikasi komputer, untuk langkah selanjutnya adalah mewarnai gambar tersebut. Selanjutnya yaitu membuat desain ilustrasi. Agar ilustrasi yang kita buat lebih sempurna, maka kita harus mengolah lagi bagian demi bagian dari ilustrasi yang sudah diwarnai. Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi menggambar ilustrasi, pembahasan tentang jenis-jenis gambar ilustrasi dan teknik atau langkah menggambar ilustrasi. Sampai jumpa di pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa pula di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.